Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Margonda, Depok, jam 10 kurang seperempat. Tetap macet, tetap menunjukkan keperkasaannya untuk menghambat perjalanan kita untuk segera sampai ke rumah. Merindu mandi dari pagi berjibaku, belum lagi mandi sampai udah mau sekitar 10:30 nanti sampai ke rumah. Aku kembali berbicara tentang ibuku, sosok tangguh, sosok penyayang, sosok ya ibu sebenarnya. Ada saat dia marah, semua disemburkannya karena dia tahu kita adalah anaknya yang dia jaga, dia sayangi. Dan salah satu bentuk sayang yaitu memarahi. Terakhir sewaktu punya anak, aku tahu maknanya memarahi. Karena terkadang sayang harus juga memarahi untuk mengembalikan lagi ke jalur yang sebenarnya. Aku cerita bagaimana hari-hari awal ayahku wafat. Ibuku adalah manusia paling terpukul mungkin di antara semua kita yang terpukul. Karena bagaimanapun 22 tahun mungkin pernikahan mereka, 25 tahun pernikahan mereka, ayahku wafat. Tentu banyak kenangan yang ditinggalkan oleh ayahku. Tentu banyak memori yang tidak akan bisa dipungkiri. Akhirnya ibuku merasa kehilangan sosok teman, sosok sahabat, sosok suami. September ayahku wafat, kami berempat, boleh dibilang aku yang kecil karena jarak kami cukup jauh-jauh. Aku dengan Ilham 3 tahun, Ilham dengan Ulia 8 tahun, malahan dengan yang sekecil aku aja nyaris 20 tahun. Tinggalkan 4 orang anak yang semuanya masih butuh, baik itu perhatian, apalagi finansial, apalagi Nani yang masih 3 tahun setengah usianya. Aku faham gelap dunia ibuku pada waktu itu. Orang yang biasanya dimanja oleh ayahku, tahu-tahu tidak ada, mendadak orang tersebut tidak ada lagi. Kembali ke rahimahullah. Apalagi itu bulan 9, bulan 12-nya adalah lebaran pertama di mana kami tidak lagi ada ayah. Berlapis-lapis kesedihan ibuku pada waktu itu. Ditinggal suami, menghadapi puasa sendiri yang biasanya ritme ayahku itu jelas. Ritme yang dibangun puluhan tahun, ritme yang dibangun belasan tahun waktu aku berjumpa dengan dia, dengan mengetahui ayahku. Bagaimana ayahku setelah berbuka puasa, habis sholat maghrib, akan membawa motor bututnya Suzuki RC 100. Suzuki ya khas bunyinya, dengan asapnya yang seperti asap apa namanya ini, yang untuk mengusir nyamuk itu. Karena mesin 2 tak itu, untuk keluar mendatangi masjid-masjid di mana beliau mendapat giliran untuk memberi ceramah di masjid tersebut.
ritme yang dijalani bertahun lamanya tiba-tiba hilang, lalu menghadapi lebaran pertama sendiri dengan anak yang masih bayi 3 tahun setengah bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi ibuku. Cuman ya, life must go on, hidup mesti berlanjut. Ibuku, walaupun setelah itu aku tahu kesehatannya tidak lagi membaik hingga sekarang, hilang setengah dari hatinya, aku paham banget itu. Tetap berjuang dan tetap mencoba tegar untuk kami, karena kami masih membutuhkan beliau, karena kami masih membutuhkan ibuku untuk merasakan kasih sayang, untuk sama-sama ada pendorong untuk bisa meneruskan kembali hidup. Tidak mudah memang awal-awal perjalanan hidup. Mereka ya saudara-saudara ayahku, saudara-saudara, ya namanya orang kehilangan, pasti hanya sebulan 2 bulan memperhatikan kami. Setelah itu ya hidup dengan kehidupan masing-masing. Aku muter otak, ya bekerja, Ilham jadinya bekerja. Singkat cerita, hari ini setelah kami dewasa semua, si Nani pun, yang si bungsu yang dahulunya 3 tahun setengah ditinggal ayahku, juga sekarang telah memiliki anak dan bekerja di salah satu universitas di Pekanbaru. Tidak terbayang seorang single parent hanya bergaji pensiun 300.000, 325 apa 375 aku lupa, membiayai 4 orang anak, berjibaku dengan membesarkan mereka, menyekolahkan mereka. Hanya wanita tangguh yang sanggup menjalaninya. Sampai detik ini sebenarnya aku juga tidaklah bisa membayangkan bagaimana pada waktu itu ibuku. Ya aku alhamdulillah dapat bekerja, malahan sebelum lagi selesai kuliah aku telah bekerja, berkeluarga. Ilham begitu juga, mulai bekerja. Boleh dibilang Ilham yang jadinya menopang seluruh biaya hidup. Nanti aku cerita tentang adikku yang satu ini, dengan segala kelemahannya pada waktu kecil, lalu menopang keluarga, bergotong royong menyekolahkan Ulia, bergotong royong menyekolahkan Nani hingga selesai, hingga menikah, menyaksikan mereka menikah, menjadi wali nikahnya mereka berdua. Sesuatu yang betul-betul tidak bisa aku bayangkan sampai hari ini kita bisa survive di tengah ketidakberadaan kita pada waktu itu. Ibuku memang sosok yang menjadi teladan untuk kesetiaan, untuk determinasinya ya, baik sewaktu ayahku hidup maupun setelah ayahku wafat. Ibuku menjadi teladan bagi kami betapa yang namanya kesetiaan itu tidak bisa dijengkal oleh masa, oleh waktu. Pernah suatu hari aku bergurau dengan ibuku, gurau untuk udahlah mak, carilah suami lagi. Tuh kami udah besar-besar, mungkin ada yang bisa perhatikan mak. Ya, ibuku ini bikin ku terharu, berkata, tidak ada yang sebaik ayahmu di dunia ini gitu.
Subhanallah, bagaimana seorang wanita memang sanggup bertahan ditinggalkan oleh suaminya, menjaga dan berprinsip bahwa suaminya lah yang terbaik. Semoga nanti kelak ibuku dipertemukan lagi dengan suaminya, dengan ayahku rahimahullah di akhirat kelak. Mengenang masa-masa kecil kami, ibuku ya stereotype ibu-ibu zaman dahulu gitu, dengan segala marahnya, dengan segala sapu, dengan segala ancamannya, dengan rotan, dengan segala teriakannya yang entah kenapa, walaupun di sudut manapun di kampung itu aku bermain, tapi kalau ibuku memanggil, seakan-akan suaranya itu sampai itu di tempatku bermain. Dan aku mesti pulang itu. Ibuku menyayangi anaknya. Ini khusus cerita aku. Seperti bagaimana dulu sewaktu kami sakit ya, bagaimana perhatian dia kepada kami masih seperti itu. Aku ingat dulu COVID. Aku termasuk yang parah juga kena COVID pada waktu itu. Di Palembang, kami puncaknya COVID itu kami tinggal di Palembang, kena serumah. Bagaimana aku lihat dari sorot matanya, cara ibuku berbicara. Dia menanyakan kabarku tiap hari. Kadang video call, kadang hanya nelpon biasa. Seperti dia merisaukan aku waktu dulu aku sakit. Kalau ada aku sakit, ibuku menelpon, seakan-akan aku ini adalah anak kecil yang mesti dirisaukannya lagi gitu. Dan dia berubah menjadi superwoman. Aku ingat sekali, ibuku kena osteoporosis di pundaknya, di bagian punggungnya, sehingga hari ini jalannya pun membungkuk, agak sedikit bungkuk. Dan ya namanya juga orang yang telah tua dan sepuh, jalannya sedikit susah. Aku ingat sewaktu di Pekanbaru, aku keluar dari rumah, tahu-tahu ada mobil jazz tetangga jauh rumah yang ngebut dan menghantam motorku pada waktu itu. Aku keluar pakai motor, menghantam motorku persis di depan pagar rumah ibuku. Kebetulan aku lagi di rumah ibuku pada waktu itu, persis di depan pagar rumah ibuku. Bunyi tabrakan yang kuat, dan feeling ibuku pasti aku yang ditabrak. Dari sudut mataku sebelum aku jatuh, aku lihat ibuku berlari mengejarku. Tidak ada rasa sakitnya pada waktu itu. Aku lihat benar itu dari sudut mataku sewaktu aku hampir mulai terjatuh, sampai dadaku menghantam stang motor Honda Beat itu. Aku masih lihat ibuku berteriak, "Anakku!" gitu. Dia lari seakan-akan seperti larinya wanita sehat yang masih muda, lalu mengangkat badanku pada waktu itu, memelukku sambil entah tenaga apa, itulah orang tua ya. Entah tenaga apa yang keluar pada waktu itu, mengejarku. Lalu ya namanya seorang ibu, walaupun anaknya, walaupun dia renta, tetap sewaktu kejadian itu terjadi kepada anaknya, tenaganya menjadi tenaga yang kuat sekali. Berbicara tentang ibuku, berbicara yang membuat hatiku gerimis sebenarnya. Tidak ada kata yang bisa sebenarnya diungkapkan, sampai tidak ada memori yang bisa ku ceritakan sebenarnya tentang ibuku, karena semuanya
berselimut dengan kerinduan yang besar kepada sosoknya. Kalau aku pulang, dia akan menyiapkan makanan kesukaanku. Kadang dia duduk di sebelah meja makan aja, melihat aku makan. Aku sadar itu. Kadang kalau aku lupa menelpon, dia akan bertanya ke adikku, "Dah ada abang menelpon? Dah ada abang kalian nelpon?" Pertanyaan ini ya pertanyaan seorang ibu yang merindukan anaknya. Kadang merasa durhaka, terlupa menelpon dia seminggu, sibuk dengan pekerjaan, habis hari di jalan pekerjaan. Ibuku tetap perhatian, seperti bagaimana dia perhatian kepadaku di saat usia belia dulu. Dia jadi penyakitnya tetap kontrolnya, marah-marahnya. Walaupun kadang sehabis dimarahin itu, kalau dulu aku gondok banget, ya namanya usia muda. Sekarang habis dimarahin itu ya, kadang-kadang aku mau ketawa gitu loh. Karena di usia aku yang segini, di usia yang jelang 50 ya, di saat rambut udah memutih, jenggot udah memutih, cuman tetap aja ibuku masih marah-marahin aku dengan marah yang seakan-akan aku adalah anak berusia remaja. Kadang dia marahin bagaimana cara aku menjadi anak. Kadang dia marahin segala macam yang antara aku bersyukur dia masih marahin aku, tapi juga kadang aku ketawa gitu loh dengan kondisiku sekarang, dia masih marah-marahin aku. Aduh, sehat-sehat selalu, Mak. Sebenarnya susah menggambarkan sosok ibuku hanya dengan berbicara seperti ini, karena setiap aku cerita ada perasaan rindu yang membuncah, ada sedih yang membayangkan wajah rentanya, membayangkan dulu bagaimana perjuangannya menyekolahkan kami, menghidupi kami, lalu membayangkan hari ini dengan keterbatasan fisik ya yang semakin menurun, tidak pernah lepas tahajud, tidak pernah lepas duha. Bahkan kalau salah-salah telepon, karena perbedaan waktu sholat antara Jakarta dan Pekanbaru sangat jauh benar. Kita telah selesai Isya di sini, malahan Pekanbaru maghrib baru selesai. Karena salah telepon, aku belum zikir, nanti aja telepon. Kadang ingin mendengar celotehannya lagi. Kalau menelpon mulai bercerita tentang apa saja diceritakannya, melepas rindu dari cara dia berbicara, melepas rindu dari cara dia menyampaikan sesuatu. Lalu terbayang betapa bersyukurnya hari ini ibuku menjadi wanita yang begitu kulihat, wanita yang ku kenal sebagai wanita tangguh dan masih sehat hingga hari ini. Usia memang membatasi gerakan orang tuaku, namun
kasih sayangnya aku bercerita tentang diriku, pasti juga kepada adik-adikku yang lain. Tidak pernah lekang, tidak pernah berubah. Bahkan terkadang cara dia berbicara kepadaku adalah cara dia berbicara dengan diriku sewaktu aku masih berumur satuan dan belasan. Dan khasnya cara dia memarahiku adalah cara dia memarahiku persis waktu aku masih kanak-kanak. Kadang aku rindu sebenarnya dimarahin oleh ibuku. Di antara semua marahnya yang mengandung nasihat, aku rindu bahwa marah itu, intonasi suara itu, cara marah itu adalah cara marah, intonasi suara di mana aku kecil dulu. Jadi terkenang lagi bagaimana kalau ibuku marah, aku minta uang jajan, telat mandi, main lupa pulang, nggak mau tidur siang, nggak mau berangkat ngaji, dan apalah. Terakhir pada usia-usia remaja banyak ya bersilang-silang pendapat, menjawab perkataan ibuku pada waktu itu. Nauzubillah min zalik. Mohon ampun pada Allah untuk semuanya. Ibuku hari ini mungkin melemah fisiknya seiring bertambahnya usianya. Cuman tidak kutemukan memudar rasa sayangnya kepadaku, apalagi marahnya. Ibuku mungkin hari ini berjalan susah, kadang mesti dipegang, dipapah, walaupun masih bisa berjalan secara lancar. Cuman kalau untuk lama mesti dipegang tangannya, menjadikan kita sebagai tumpuannya. Tapi hatinya tetap kuat, hatinya tetap tegar, dan staminanya tetap besar kalau udah bersinggungan dengan anaknya. Ibuku wanita tangguh dengan segala macam kelemahan fisiknya pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.